16. Teka-teki. Clara yang kini berdiri di depanku tidak mungkin sama dengan Clara yang Raka maksud. Mungkin saja namanya kebetulan sama. Aku harus menepiskan pemikiran yang membuatku bertanya-tanya. Lebih baik aku mengajaknya duduk dan berbincang untuk melepas rasa rindu. Pertemuan dengannya benar-benar kejutan menurutku. Setelah memikirkan dirinya kemarin, aku akhirnya melihat wajahnya sekarang. Seandainya Bunda di sini, beliau pasti akan senang melihat keberadaan Clara. Dulu, Bunda sering memintaku mengajak Clara bermain dan bahkan makan di rumah karena orang tuanya sangat sibuk dengan karir. Papi dan maminya lebih fokus mengurus perusahaan mereka. Namun sayang, usaha itu akhirnya pailit hingga mereka memilih pindah keluar kota untuk mencari peruntungan dan mengubah nasib. Jika dilihat dari penampilan Clara saat ini, sepertinya keuangan mereka telah kembali di puncak. Aku turut bahagia melihat keadaannya yang sekarang, karena aku sangat sedih ketika dirinya dulu pernah berada di posisi tidak nyaman. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Aku meraih tangan Clara. Namun, ia menghentikanku saat akan melangkah. Next time aja ya, Nay. Hari ini aku benar-benar gak bisa. Aku ada perlu. Aku akan bertemu seseorang. Kami udah janjian. Ternyata ia tidak memiliki waktu untuk berbincang denganku saat ini. Aku harus memakluminya. Mungkin dirinya sekarang telah mengikuti jejak maminya sebagai wanita karir. Iya deh, gak apa-apa. Oh ya, tolong sampaikan salamku pada Tante Ayu dan Om Radit ya. Aku pun menyebutkan nama kedua orang tuanya. Oke deh, sampai ketemu lain waktu. Bye. Ia melambaikan tangan, lalu beranjak. Bye, balasku, walaupun ia telah berlalu. Mungkin karena kami sudah lama tidak bertemu, jadi aku merasakan sikap Clara sedikit berbeda dari yang dulu. Atau bisa saja itu hanya perasaanku saja, karena ia menolak berbincang denganku. Harusnya aku bisa mengerti dengan posisinya. Mungkin ia harus lebih mengutamakan bertemu dengan seseorang yang ia maksud. Aku segera menuju toilet untuk mencuci muka, lalu kembali menghampiri Tania yang telah selesai menikmati makannya. Entah kenapa aku tetap merasakan sesuatu yang aneh setelah bertemu Clara tadi. Padahal aku sudah berusaha menepiskan pikiran tidak baik tentangnya. Kok lama, Nay? Mukanya kenapa ditekuk gitu? Tania melontarkan pertanyaan itu setelah aku duduk. Nggak apa-apa. Tadi aku ketemu teman masa kecil. Harusnya senang dong ketemu teman lama. Iya sih, tapi entahlah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ya udah, sekarang kamu tenangin diri dulu. Kelihatan banget tuh, mukanya lagi mikirin sesuatu. Ternyata Tania mampu membaca perubahan wajahku. Tiba-tiba, aku dikagetkan suara telepon masuk dari ponselku yang sejak tadi telah aku masukkan ke dalam tas. Aku pun meraih benda itu. Terdapat nama Raka di layar. Aku langsung deg-degduk hanya melihat namanya. Kenapa aku sebutin ini sekarang? Halo. Aku pun menerima teleponnya. Halo. Kamu di mana? Saya mengajak kamu ke suatu tempat. Kenapa ia menghubungiku mendadak seperti ini? Padahal aku ingin menikmati hari libur bersama Tania. Saya sedang bersama teman, Pak. Aku berharap semoga ia mengurungkan niatnya untuk bertemu denganku hari ini. Di mana? Saya ke sana sekarang. Ternyata harapanku tidak sesuai dengan kenyataan. Ia tetap saja ingin menghampiriku. Akhirnya, aku pun memberitahukan lokasi tempatku dan Tania saat ini. Siapa, Nay?
Tanya Tania setelah aku mematikan telepon. Raka? Hah? Calon suami kamu? Entah kenapa Tania menunjukkan ekspresi terkejut. Iya. Memangnya kenapa, Tan? Ya ampun, panggilannya formal banget. Gak ada panggilan sayang gitu. Aku udah biasa manggilnya seperti itu sejak awal ketemu. Dia wali murid aku. Tapi sekarang kan status kalian calon suami istri. Biarin ah, aku lagi kesel nih. Kenapa? Dia mau ngajak aku ke suatu tempat. Padahal aku pengen menikmati hari libur sama kamu. Aku pun jujur kepada Tania. Santai aja, Nay. Al juga bentar lagi mau kesini kok. Aku sangat lega dan tidak merasa bersalah karena gagal menghabiskan waktu bersama Tania hari ini. Ternyata laki-laki yang ia cintai akan segera menghampirinya. Aku terharu melihat hubungan mereka yang tetap harmonis sejak awal masuk kuliah hingga kini memasuki dunia kerja. Raka ada-ada saja. Katanya ingin mengajakku ke suatu tempat. Ternyata ke rumahnya. Karena Om Fahri dan Tante Arumi, orang tuanya, ingin mengadakan makan malam bersama. Padahal, aku tidak ada persiapan sama sekali. Mungkin jika Raka jujur dari awal, aku akan menolak. Aku tidak mampu berbuat apa-apa sekarang. Ini masih sore, tetapi aku sudah berada di rumah Raka, tepatnya di taman belakang. Padahal, waktu makan malam masih beberapa jam lagi. Aku merasa canggung karena harus berhadapan dengan orang-orang yang baru aku kenal. Untung ada Naila yang membuatku sedikit santai. Nay senang deh ibu main kesini. Anak itu tampak sangat bahagia, duduk di sampingku sambil bermanja. Ibu juga senang ketemu Nay. Aku mencubit pelan pipinya. Ibu harus sering-sering kesini supaya Nay happy. Nanti Bu Naya kan tinggal di rumah ini, Nay. Anissa, adik Raka satu-satunya, membuka suara. Yang benar, Onti. Naila tampak bahagia. Iya dong. Kak Alexa, kakak Raka, turut menimpali. Ternyata Kak Alexa dan Kak Dani, suaminya, beserta Rifa anak mereka, juga diminta datang hari ini untuk makan malam bersama. Ini benar-benar pertemuan keluarga besar. Raka tidak memberitahukan kebenaran ini saat membawaku tadi ke sini. Entah kenapa ia melihat ke arahku sambil tersenyum. Apa mungkin ia merasa puas memberikan kejutan ini kepadaku? Namun, aku tetap menikmati pesona yang ia pancarkan. Ia benar-benar tampan. Sangat wajar jika wanita di luar sana ingin memilikinya. Tidak, aku harus membuang pemikiran seperti itu dari sekarang. Ia calon suamiku yang harus menjaga hati dan pandangannya terhadap wanita lain. Aku pasti tidak akan rela jika ia tebar pesona setelah memiliki aku. Kenapa sih aku berpikir terlalu jauh? Aku yakin kalau Raka bukan laki-laki yang sengaja mencari perhatian wanita lain. Karena kenyataannya, ia telah lama menyukaiku, hingga menolak gadis yang terobsesi kepadanya. Aku harus bersyukur dipertemukan dengannya. Kamu ngelamunin apa? Aku terkejut mendengar suara Raka. Ternyata ia kini duduk persis di depanku. Sejak kapan ia berpindah tempat? Tadi laki-laki itu duduk di samping Kak Dani. Itu, aku seolah-olah kehilangan kata-kata setelah melihat wajahnya. Nay mana? Aku menyadari Naila tidak duduk bersamaku lagi. Gak usah mengalihkan pembicaraan. Raka justru membuatku makin salah tingkah. Tapi tadi Nay di sini. Aku berusaha mengelak dari tuduhannya. Nay udah masuk. Kamu gak nyadar kalau sekarang tinggal kita berdua yang duduk di sini. Aku melihat sekeliling.
Ternyata ucapan Raka benar. Kenapa saya nggak tahu kalau mereka udah pada masuk rumah? Aku sangat malu. Karena tadi berkutat dalam lamunan. Mereka pamitan kok, tapi kamu ngelamunnya serius banget. Apa? Itu nggak mungkin. Seandainya aku memiliki kantong Doraemon, aku ingin memakai alat untuk menghilang supaya tidak berhadapan dengan Raka dan keluarganya saat ini. Kenapa aku tidak dapat menempatkan diri saat bersama keluarganya? Aku justru memberikan kesan yang mungkin memalukan. Kenapa Bapak nggak menyadarkan saya dari tadi? Bapak? Iya, seandainya Bapak memanggil saya tadi, saya pasti nggak akan merasa bersalah seperti ini. Bukan jawaban yang aku dapatkan dari Raka, tetapi rasa kaget. Ia menempelkan jari telunjuk kanannya ke bibirku. Stop merasa bersalah, dan stop manggil Bapak ke saya. Aku terdiam, karena sangat terkejut melihat perubahan sikapnya. Sepertinya julukan kulkas 2 pintu yang ditujukan saudarinya kepadanya kini tidak berlaku lagi. Ia yang dulu saat pertama kali bertemu sangat jauh berbeda dengan yang sekarang. Saya calon suami kamu, Naya. Ia pun menjauhkan telunjuk kanannya dari bibirku. Jadi, saya harus panggil apa? Tanyaku ingin tahu. Apa panggil Mas aja? Itu yang ingin saya minta padamu. Ia pun kembali menunjukkan senyum manisnya. Terima kasih. Oh ya, Clara masih hubungin kamu. Tadi saya ketemu dia sebentar untuk memberi peringatan agar tidak mengganggu kamu lagi. Apakah ini kebetulan atau memang Clara yang Mas Raka maksud memang sama dengan tetangga masa kecilku? Tadi Clara bilang ingin bertemu seseorang, dan dia juga mengaku tinggal di kota ini untuk mengejar pangerannya. Kenapa semuanya seperti teka-teki? Apakah Clara yang bertemu dengan Raka sama dengan Clara teman masa kecil Kanaya?